نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة ودمت نبي أنت نور تلقى يوم تحمي اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jama'ana wa iyyakum fi hadzal majlis al-mubarak تتنازل فيه الرحمة والبركات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ببركة هذا المجلس آمين يا رب العالمين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan ya kesehatan supaya kita bisa hadir di majelis ilmu. Majelis yang paling mulia adalah majelis ilmu. Ada beberapa majelis selawat kepada Nabi Muhammad SAW, majelis berzikir, majelis di dalam memecahkan beberapa masalah, majelis ilmu. Nah, dari sekian banyak majelis yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah majelisul ilm. Majelis di dalam menghadiri halaqah dari ilmu. Nah, jadi yang kita lakukan pada malam hari ini adalah keaslian dari majelis. Jadi ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jadi malaikat Jibril itu datang kepada Rasul menyandarkan lutut ke lutut Nabi Muhammad SAW. Memang seperti itu asli dari menuntut ilmu, itu duduk bersila seperti ini. Keaslian di dalam menuntut ilmu duduk bersila seperti ini. Tapi sekarang tatawur zaman itu membuat sesuatu yang baru, dibuatkan kita kursi, hilang berkah duduk bersilanya. Kemudian al-asal fil majlisil ilm kana fil masjid. Asal majelis ilmu itu di masjid. Sekarang dibuatkan kita kelas, hilang berkah masjid. Nah, jadi barang siapa yang masih menghidupkan majelis ilmu di dalam masjid, maka itu yang sebaik-baik majelis ilmu. Majelis ilmu yang asli itu di dalam masjid sebenarnya. Nah, jadi Rasulullah SAW pernah mengatakan barang siapa yang menuntut ilmu majelisnya itu di dalam masjid, karena jihad fi sabilillah, termasuk jihad di jalan Allah. Jadi orang yang selalu memakmurkan masjid itu yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sering salat, yang sering berzikir. Nanti ketika malaikat Munkar dan Nakir itu bertanya kepada Munkar, bertanya kepada Nakir, "Man hadza?" Ketika di dalam kubur, siapa ini? Apa kata malaikat yang satunya? "Hadza man faddalahu Allah fid dunya." Ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia. Oh, kalau gitu enggak usah ditanya. Ini di dalam kubur ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir itu, kalau salah jawabannya akan dipukul. Sebelum bertanya dulu kepada sesama. Ini kan dua orang bertanya, siapa ini? Ini orang yang taat dulu di dunia. Ya udah, kalau gitu lewati aja, enggak usah ditanya, bebas. Akan tetapi ketika ditanya, man hadza? Hadza al-'asi fid dunya. Ini adalah orang yang sering bermaksiat di dalam dunia. Kalau gitu kita harus tanya. Nah, jadi seketika seorang hamba sering memakmurkan masjid, sering hadir majelis ilmu, itu bisa akan membantu kita di hari akhir di alam barzakh kelak. Ala kulli hal, judul yang diberikan oleh panitia menarik yang harus kita bahas. Jadi judul ini adalah judul yang munasib, yang cocok dengan keseharian yang ada pada keseharian kita. Karena ilmu yang tidak semua ilmu wajib dituntut. Tidak semua ilmu wajib kita tuntut.
afdhalul ilm minal ulum ilmul hal. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan juga, ilmu yang paling baik, ilmu yang paling utama untuk dituntut dulu. Semua ilmu wajib, tapi ada yang lebih wajib. Ya, yang paling wajib untuk lebih dahulu dituntut adalah ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmul ladzi yunasib ma'al hal wal zaman. Ilmu yang sesuai dengan hal, yang sesuai dengan keadaan. Contoh, kita semua banyak menghadapi masalah perbedaan, masalah keanekaragaman di dalam agama. Itu yang harus kita pelajari. Seorang pedagang yang ingin melakukan perdagangan, maka ilmu yang wajib bagi dia adalah ilmu tentang berdagang. Seorang yang ingin melaksanakan ibadah haji, ilmu yang wajib baginya ilmu tentang haji. Seorang yang ingin mengeluarkan zakat, ilmu yang wajib baginya ilmu zakat. Begitulah ilmu hal. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas sedikit masalah, kita dikasih judul perbedaan adalah rahmat. Ya, ini sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ikhtilaf ummati rahmah. Apa kata Nabi Muhammad? Ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaannya umatku itu termasuk rahmat. Nah, jadi tidak boleh kita memaknai perbedaan ini dengan mazmum, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tercela, tidak. Walakin yanbaghi alaina, wajib bagi kita, harus bagi kita untuk memaknai perbedaan ini adalah sesuatu pelengkap, sesuatu rahmat. Ya, lukisan kalau warna putih aja nggak baik untuk dipandang. Harus ada putihnya di sana, harus ada hijaunya di sana, harus ada merahnya di sana, harus ada perbedaan, baru kelihatan indah dilihat kalau lukisan. Begitu pula di dalam umat Islam itu tidak boleh kita memaknai bahwasanya umat Islam itu tidak ada ikhtilafnya lah. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, masih banyak sahabat yang berbeda pendapatnya. Falamma raja'a Nabi Muhammad SAW min Ghazatul Khandaq, ketika Rasulullah SAW balik dari perang Khandaq bersama para sahabat, malaikat Jibril turun menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, engkau diperintahkan setelah perang untuk pergi ke mantiqah yang dinamakan dengan Al-Quraidah. Engkau harus ke sana. Maka Rasulullah SAW imtithal lil amrillah, ya, setuju dengan perintah Allah. Apa katanya? Marhaba. Ketika berangkat Rasulullah SAW, nih supaya kita tahu bagaimana perbedaan itu dan bagaimana Rasulullah SAW menghadapi atau menanggapi sebuah perbedaan. Sebelum berangkat Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat. Apa katanya? La yusalli ahadun al-asr illa fi Quraidah. Enggak ada yang boleh sholat asar pada waktu itu, waktu siang. Enggak ada yang boleh sholat asar kecuali sudah sampai di Quraidah. Karena tujuan kita ke sana sekarang. Enggak ada yang boleh sholat asar kecuali sampai sana. Athna at-tariq, di tengah perjalanan para sahabat itu mendengar suara azan. Nah, faminhum man yusalli mubashara, sebagian dari mereka langsung sholat. Loh, ente enggak patuh kepada perintah Nabi. Perintah Nabi apa katanya tadi? Enggak ada yang boleh sholat kecuali sudah sampai. Sholat apa kata sebagian ulama, pekerjaan yang paling baik sholat di awal waktu. Saya awal saja sholat, saya abaikan perintah Rasul. Nah, di sini muncul perbedaan. Ada sebagian yang sholat langsung, ada sebagian yang nanti sholatnya. Nah, fa balagha hadzal khabar, sampai perbedaan ini di telinga Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Apakah memarahi mereka? Lah. Fasakata Nabi Muhammad SAW. Rasulullah diam. Dalalah ala ridha. Ini menunjukkan Rasulullah SAW menghargai perbedaan itu. Enggak mengatakan enggak boleh kalian berbeda. Enggak. Dalalah ala ridha. Karena hatta di dalam sunnah itu terbagi menjadi tiga yang kita ketahui. Ada namanya sunnah qauliyah, ada namanya sunnah fi'liyah, ada namanya sunnah takririyah. Nah, takrir ini izin dari Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya takrir ini bukan Nabi yang melakukan, tapi orang yang melakukan disaksikan oleh Nabi sehingga direstui oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya berjamaah sholat tarawih, ya, berjamaah di sholat tarawih. Di malam pertama Rasulullah berjamaah bersama jamaah. Malam kedua berjamaah lagi. Malam ketiga Rasulullah enggak hadir jamaah. Ketika ditanya,
kenapa engkau tidak hadir di malam ketiga ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Aku khawatir jika aku hadir di malam ketiga, mungkin saja manusia beranggapan bahwasanya berjamaah salat tarawih itu wajib nanti. Makanya aku enggak hadir. Karena pekerjaan Nabi, kaulnya Nabi itu semuanya dalil. Enggak hadir. Sayyidina Umar yang melanjutkan berjamaah, dia diamin oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah qauliyah, sunnah takririyah. Ala kulli hal, seperti itulah bentuk ikhtilaf di dalam agama itu harus ada. Seketika manusia itu lahir, di sana ada ikhtilaf. Tergantung kita sekarang memaknai perbedaan ini seperti apa. Tergantung kita untuk memaknai perbedaan itu seperti apa. Karena ada perbedaan mahmudah, ikhtilaf mahmudah. Ada ikhtilaf madmumah. Ada ikhtilaf yang mahmudah, yang baik, yang mendatangkan rahmat. Kenapa sih mazhab kita banyak? Coba kita tanya. Kalau kita tanya, mazhab di dalam syariah itu banyak sekali. Tapi yang masih sampai sekarang ada 4. Kenapa? Karena yang 4 ini terus nyambung muridnya sampai sekarang. Maliki, Imam Malik. Mungkin saja berbeda pendapatnya dengan Imam Hanafi. Padahal mereka itu satu seperguruan. Imam Hanafi, gurunya Imam Malik. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, gurunya Imam Hambali. Semua turun-temurun. Tapi kenapa di dalam pendapat mereka selalu berbeda-beda? Nah, perbedaan di sini jangan kita artikan ini mengingkari ini. Lah, disinilah kita memaknai ikhtilafur rahmah. Kita kasih contoh. Ketika umat Islam melaksanakan ibadah haji, ketika melaksanakan ibadah haji, di sini disebutkan di kitab, ikhtilafihim fi anna lamsul mar'a al-ajnabiyyah yanqudul wudu. Seseorang laki-laki ketika bersentuhan kulitnya dengan perempuan yang ajnabi. Perempuan ajnabi ini adalah perempuan yang halal dinikahi. Kalau sudah halal dinikahi berarti batal wudunya bersentuhan. Yang haram dinikahi enggak batal. Makanya banyak yang salah pemahaman. Nih kakak perempuan sama adik perempuan, kakak laki-laki sama adik perempuan enggak berani saling sentuh. Lah, tidak membatalkan wudu sama sekali. Orang yang halal bagi kita menikahinya itu yang batal wudu kita untuk bersentuhan. Orang yang haram untuk kita nikahi itu yang tidak batal. Makanya banyak kakak laki-laki enggak berani menyentuh adik perempuannya. Lah, itu pemahaman yang salah. Paham? Nah, nanti ketika di dalam tawaf di Baitullah, ketika di dalam Makkah, ketika kita tawaf, mungkin itu tidak menutup kemungkinan laki-laki bersentuhan dengan perempuan. Syiddatuz zahmah, karena saking ramenya orang bertawaf. Enggak bisa kita hindarkan diri supaya kita tidak bisa bersentuhan. Kita mau membawa mazhab Syafi'i, enggak bisa di sini. Mazhab Syafi'i mengatakan jika orang bersentuhan dengan yang bukan mahramnya batal wudunya langsung. Kita ambil kaul Syafi'i di sini enggak bisa. Kita harus mengambil kalam ulama yang lain. Nah, inilah pentingnya ada perbedaan pendapat. Pendapat mazhab kita ini. Ketika enggak bisa dijalankan, cari pendapat mazhab yang lain. Dan ini ya juz. Enggak, kita katakan enggak boleh. Ya, ketika kita mengatakan mazhab kita batal, kita pindah ke mazhab yang lain. Pada waktu itu kita pindah ke mazhab Hanafi. Mazhab mereka itu membolehkan bersentuhan. Bayangkan ketika kita tawaf batal, keluar Masjidil Haram wudu, masuk lagi. Gimana ramenya? Udah kita tawaf 6 kali, tawaf terakhir bersentuhan, ulang lagi. Bayangkan kalau kita ambil mazhab Syafi'i, sulit. Kita harus mengambil mazhab yang lain yang lebih memudahkan. Inilah ikhtilafnya yang rahmah. Inilah berbeda tapi rahmat, tidak menimbulkan beberapa masalah. Nah, yang enggak boleh adalah orang yang sengaja berpindah mazhab. Sekarang sholatnya sholat zuhur dia mazhab Syafi'i. Ketika sholat subuh dia mazhabnya lain supaya enggak kunut. Ketika sholat zuhur mazhab yang lain, itu yang enggak boleh. Jadi ketika kita mendapatkan kesulitan baru kita illa lid-darurah. Yajuz intiqal al-madhhab illa lid-darurah. Boleh kita bertaklid kepada mazhab yang lain dalam keadaan darurat. Ya, jadi enggak boleh kita sembarang-barang berpindah. Wudunya menggunakan Syafi'i, salatnya menggunakan Hanafi, kunutnya menggunakan Malik, enggak boleh seperti itu. Ya. Nah, jadi yang menjadi masalah sekarang adalah bukan pada ikhtilafnya, tapi manusia bagaimana menanggapi ikhtilaf tersebut. Ya, bagaimana manusia itu menghadapi ikhtilaf tersebut. Ini memberikan kita contoh ulama-ulama di dalam mazhab.
Semua masalah fikih kebanyakan 90% mereka itu berikhtilaf dia, nggak ada yang sependapat. Terutama Imam Hanafi yang paling banyak perbedaan, Imam Abu Hanifah. Ini sangat banyak perbedaannya. Supaya kita ketahui bahwasanya ikhtilaf itu mengandung rahmat. Ya, mengandung rahmat. Tapi kebanyakan orang sekarang memaknai ikhtilaf itu dengan sesuatu yang jelek. Nah, ini enggak sesuai pendapat berantem. Ini enggak sesuai pendapat saling pukul. Ini enggak sesuai pendapat saling hajar. Enggak ada di cerita Nabi Muhammad SAW kayak gitu. Ada berapa banyak sahabat Nabi berbeda pendapat, tapi enggak ada yang saling menjatuhkan satu sama lain. Naam, iya kita mengatakan bagaimanapun banyak permasalahan ketika di zaman Rasulullah SAW masih ada Nabi Muhammad di sana. Iya, setelah wafat Nabi mau kemana kita mengadu? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan sebelum meninggalnya, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian setelahku, maka mereka akan menemukan ikhtilaf-ikhtilaf yang banyak. Ya, barang siapa yang masih hidup setelahku, mereka akan menemukan banyak sekali ikhtilaf-ikhtilaf. Ikhtilaf di sini tergantung kita cara memaknainya. Ya, tergantung kita cara memaknainya. Kemudian apa obatnya? Ini Rasulullah udah wafat, bagaimana cara kita mengobati ikhtilaf itu? Apa kata Nabi Muhammad? Satu pesan buat kita, fa'alaikum bisunnati, kembalilah kepada sunnahku. Nah, sunnah di sini bukan sunnah kauliyah, bukan sunnah fi'liyah, dan bukan juga sunnah takririyah. Sunnah itu ada dua, ya, sunnah fil thawabit, sunnah fil thawabit. Sunnah fil thawabit pada ilmu yang tetap ini ada tiga, kauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Yang kedua adalah sunnah fil mutaghayyirat, ada dua, sunnatul mawaqif dan sunnatul dalalah. Ini ada ilmunya, sunnatul mawaqif dan sunnatul dalalah. Loh, ini jangan buat sunnah yang baru. Ngapain buat sunnah? Sunnah itu udah ada, kauliyah, fi'liyah, takririyah, udah itu aja. Jangan ditambah-tambah, enggak boleh. Apa kata Rasul? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Oh, berarti khulafaur rasyidin ada sunnah yang baru? Oh, tidak. Ini maksudnya adalah sunnatul mawaqif, bukan sunnah kauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Sunnah kauliyah, fi'liyah, dan takririyah enggak ada yang boleh kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatul khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin ada sunnahnya? Enggak ada. Enggak ada sunnahnya sama sekali. Akan tetapi di sana ada sesuatu yang dinamakan sunnatul mawaqif, yang di mana di sana yusyarik, bergabung antara Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Sunnatul mawaqif ini bisa kita artikan sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku. Ketika kita keluar ke lapangan ada yang berantem saling pukul. Apa kita katakan? Qala Rasulullah, mana ada orang dengar? Ada orang yang dengar kayak gitu. Ketika ada orang yang saling umpat di tengah jalan, saling umpat, Nabi Muhammad SAW mengatakan, mana ada yang mendengar, dilempar kita, nggak cocok konteksnya kayak gitu. Tapi di sana kita membutuhkan satu terobosan baru, yaitu dinamakan dengan sunnatul mawaqif. Bagaimana menyikapi perkara seperti itu? Nah, ini dinamakan dengan sunnatul mawaqif. Banyak sekali contoh-contoh dari sunnatul mawaqif. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah mengatakan, khalifah setelahku 30 tahun. Datang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Ternyata setelah dihitung 29,5, 6 bulan lagi. 29, 6 bulan. 6 bulan lagi supaya bisa genap 30 tahun. Siapa yang mengisi yang 6 bulan ini? Masuk Sayyidina Hasan. Ketika keluar dari 6 bulan, turun sendiri. Ini mawaqif, mengalah. Nah, di sini memang sifat mengalah itu sudah ada sejak dulu. Nah, sesuatu problem yang dihadapi di akhir zaman adalah ketika perbedaan itu dianggap sebagai suatu masalah. Ya, dianggap sebagai satu masalah. Makanya banyak yang saling melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan. Ini sebenarnya cara menanggapi saja. Ya, cara menanggapi saja. Nah, jadi ada beberapa hadis ya sudah sempatasnya bagi semua mukmin itu untuk tidak saling berpecah. Ya, untuk tidak saling berpecah. Berapa kali Rasulullah SAW menginstruksikan kepada kita supaya untuk berbareng-bareng, ya, untuk sama-sama. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan. Yashuddu ba'duhal ba'd, saling menguatkan satu sama lain.
Bagaimanapun kuatnya seorang mukmin, kalau sendiri nggak bisa dia. Seseorang itu hidup bermuamalah. Bagaimana mereka membutuhkan satu sama lain. Nggak bisa mengatakan bagaimanapun kayanya orang kalau nggak ada tetangganya. Ketika dia mati, siapa yang memakamkannya? Jadi di sini membutuhkan. Jadi mukmin dengan mukmin itu harus saling menjaga sebenarnya. Satu sama lain. Ya, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sesungguhnya adalah dia yang selamat. Dia yang selamat dari pertumpahan darah. Dia yang selamat dari kedua tangan. Maksudnya kedua tangan di sini adalah pertumpahan darah. Walisa min lisanihi, dan lisannya enggak banyak mengumpat. Jika ada muslim yang hakiki, muslim yang enggak pernah ngumpat. Ada muslim yang hakiki, muslim yang enggak main tangan. Muslim yang hakiki, muslim yang enggak pernah melakukan pekerjaan yang mengeluarkan darah. Dulu di zaman sahabat, apa sesuatu yang paling murah? Sesuatu yang paling murah di zaman sahabat adalah milhun, garam. Di zaman sahabat itu sesuatu yang paling murah harganya adalah garam. Tapi di akhir zaman yang paling murah harganya adalah darah. Di mana-mana pembunuhan, di mana-mana saling pukul, berbeda pendapat saling bunuh, tidak sesuai dengan pemikiran saling. Jadi seibaratnya darah itu hatta tidak ada penyebab yang syar'i keluar darah itu. Bayangkan perbedaan, dulu yang paling murah garam, sekarang yang paling murah darah, sedikit-sedikit saling pukul. Nah, ini merupakan sesuatu yang harus dibenahi dari perkara perbedaan. Jadi perbedaan ini jangan sekali-kali kita salah memaknainya. Di zaman sahabat kan kita belajar dari mana sih kita belajar umat akhir zaman? Dari yang awalnya, dari sebelumnya. Jadi Rasulullah SAW sudah berapa kali berpesan untuk berpegang teguh kepada kitab Allah wa sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari contoh lagi. Beberapa ulama ya, ini supaya kita belajar. Ketika kita menemukan perbedaan pendapat, tidak selamanya harus dihadapi dengan kepala yang panas. Karena ikhtilaf di sini rahmah, perbedaan di sini perbedaan pendapat, perbedaan rupa. Ini sedikit temannya kurang bagus mukanya nggak dianggap. Ini sedikit ente dari mana? Ente dari wilayah ini. Nggak bisa. Ini khusus ini nggak boleh. Perbedaan nggak boleh kita mengatakan membedakan diri seperti itu. Yang membedakan kita tinggi di derajat Allah Subhanahu wa taala takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Yang jadi patokan mulia dan tidaknya seseorang adalah takwa, bukan karena kulitnya hitam, bukan karena kulitnya putih, bukan hanya badannya tinggi, bukan hanya badannya kurus, bukan itu. Tapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadi pondasi yang membedakan seseorang itu tinggi derajatnya. Ya. Kita ambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalatha quru. Kita ambil contoh. Nih bagi perempuan yang orang perempuan yang ditalak harus mendiamkan dirinya selama 3 quru. Nah, di sini 3 quru. Allah Subhanahu wa taala mengatakan thalathata quru, 3 quru. Apa kata Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Syafi'i? Quru di sini dimaknai dengan tuhur, suci. Berarti kalau setelah dicerai 3 kali suci boleh dia menikah lagi, habis iddahnya. Tapi mazhab Hambali Hanafi nggak mau mengatakan seperti itu. Quru di sini dimaknakan dengan haid, berarti 3 kali haid. Apakah ada perbedaan di sini? Nggak ada perbedaan sebenarnya, nggak ada perbedaan. Cuman yang Syafi'i dan kawan-kawannya mengatakan quru di sini dimaknai dengan suci, 3 kali suci. Jadi seorang suami ketika mentalak istrinya dalam keadaan haid, talak yang diharamkan adalah talak ketika istrinya haid. Itu haram untuk suami mentalak istrinya ketika dalam keadaan haid. Mentalak istrinya, menjamak istrinya dalam keadaan haid itu haram. Suami boleh mentalak istrinya ketika pekerjaan yang mubah tapi dibenci oleh Allah adalah talak. Talak memang mubah dia hukumnya, nggak ada. Kalau mubah itu dikerjain nggak dapat pahala, ditinggalin pulang nggak dapat pahala. Tapi ada mubah yang dibenci oleh Allah, yaitu talak. Nah, dari sini kita belajar bahwasanya talak di sini sesuatu yang dibenci sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 quru, Syafi'i mengatakan suci, Hanafi mengatakan
haid. Ini berbeda pendapat, tapi perbedaan ini banyak menimbulkan nilai positif di kalangan masyarakat. Banyak menimbulkan nilai positif. Jadi tidak selamanya. Nah, kalau perbedaan fil akidah, kalau perbedaan dalam perkara akidah, boleh kita saling memerangi dengan mengangkat bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh kita berperang di jalan Allah kalau musuh kita benar-benar orang kafir. Orang kafir itu pun ada dua. Yang pertama kafir harbi, yang kedua kafir zimmi. Kafir harbi ini yang harus kita perangi. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang menindas orang Islam, yang memerangi orang Islam, yang ketika orang Islam berada di wilayah kafir diusir orang Islam. Itu boleh kita berperang dengan mereka. Tapi kalau yang kedua kafir zimmi, orang kafir yang menyodok di tempat kita, ya istilahnya ikut tinggal di tempat kita dan masya Allah ikut berpartisipasi dalam pekerjaan yang baik. Tidak pernah komen ketika kita ajak gotong royong, mau mereka gotong royong. Mereka sedikit pun tidak mengganggu kita. Itu kafir harbi, nggak boleh kita bunuh. Itu nggak boleh kita perangi. Nah, kalau perkara di dalam akidah, nah kita berperang. Tapi di sini sekarang di akhir zaman, semua mengangkat bendera la ilaha illallah, semuanya Islam. Kita nggak tahu mana yang salah, mana yang benar. Kenapa Anda berperang? Oh, kemarin dia nggak setuju dengan, nggak bisa. Perbedaan pendapat tidak bisa dihentikan dengan peperangan. Nah, jadi Rasulullah SAW selalu berpesan untuk menjaga lisan, selalu berpesan untuk menjaga tangan dari pertumpahan darah. Jangan sampai ada yang saling bertumpahan darah. Ini pesan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi apa kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia harus berkata baik. Aw liyasmut, atau dia diam aja. Kalau enggak mampu berkata baik, diam aja. Kalau enggak mampu berkata baik. Di akhir zaman afdhalul jihad fi akhir zaman kalimatul haq. Jihad yang paling baik di akhir zaman itu adalah berkata baik. Simpel aja. Kita enggak perlu berjihad sekarang. Kita enggak perlu berperang. Kita enggak perlu menginfakkan segala harta kita. Cuman kita perlu berkata baik, berkata jujur, itu sudah termasuk jihad yang paling besar di akhir zaman. Ya? Ketika kita mampu menjaga hawa nafsu, ketika kita mampu menjaga perkelahian karena perbedaan, di sini kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Mampu bersabar di akhir zaman, jangan ditanya pahalanya. Ada orang yang mampu bersabar pada saat sekarang, bersabar menjaga nafsunya, bersabar menjaga amarahnya, bersabar menjaga atau menerima perbedaan yang terjadi. Apa yang diberikan pahala sama Allah? Ajru khamsina rajulan, pahala 50 orang. 50 orang bukan 50 orang maksiat, 50 orang ahli ibadah. Bertanya sahabat, ajru khamsina min man? 50 siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Minkum, 50 dari kalian. Berarti maksudnya kalau ada orang yang mampu menjaga sabar di akhir zaman, dia seperti mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Satu orang sahabat aja nggak usah dipertanyain, sudah. Kalau sahabat sudah pasti thiqah, kuat, diandalkan, tidak diragukan lagi kalau sahabat. Ini bagaimana 50 orang sahabat? Intinya kita mampu menjaga ikhtilaf yang terjadi pada tempat kita sekarang. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita. Apa katanya? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Min dzakarin wa untha, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Sebanyak-banyak jenis makhluk hidup yang ada di dunia ini muaranya dua orang ini aja, Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bangsa, menjadikan kita suku. Jadi jangan kita mengatakan suku ente berbeda, enggak usah. Suku ente berbeda dengan suku kami, jangan ikut. Apa katanya Allah? Lita'arafu, supaya kalian saling mengetahui, supaya kalian saling mengenal, supaya kalian saling mencintai, supaya kalian saling menghargai. Ketika kita menemukan diri kita berbeda dengan orang, itu bagaimana cara kita menyatukan perbedaan, bukan memisahkan perbedaan. Kalau ada perbedaan yang datang,
Yanbaghi alaina an nujammi'. Apa yang harus bagi kita kalau ketika kita menemukan perbedaan? Harus kita menyatukan. Yashuddu ba'duhal ba'd. Harus dikuatkan satu sama lain. Bukan malah kita menemukan perbedaan, kita menjauhkan satu sama lain. Laisa hadza sababan litafarruq. Bukan ini sebab dari perpisahan, enggak. Bahkan perbedaan itu sebab dari persatuan sebenarnya. Ya, makanya kalau ada seseorang yang mampu mencari keluarganya di jauh misalkan, hatta Nabi Muhammad SAW, naam, sunnah menikah itu kan sunnah. Akan lebih disunnahkan mencari pasangan yang jauh. Kenapa? Untuk bisa menyambung terus. Lita'arafu. Mungkin dia sukunya lain, kemudian pasangannya lain, kemudian ibunya lain. Itu bagaimana besar pahala seseorang sudah. Yang dari sini terus komunikasi dengan di sana, silaturahmi dengan yang di sana. Itu jauh. Jadi intinya apa? Di zaman sekarang itu kita tidak bisa la yakhfa alaina, enggak bisa kita mengatakan oh enggak ada perbedaan, enggak. Pasti ada perbedaan. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ra'aita syuhan muta' wa hawan muttaba'an wa dunya mu'thiratan wa i'jab kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Kita ambil garis bawah i'jab kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Apa kata Rasul? Jika engkau melihat ada orang yang selalu mengutamakan pendapatnya. Rapat, pendapat dia harus didengar, yang lain enggak boleh. Ketika kumpul, saya harus didengar, ente enggak usah, ikut aja. Banyak orang yang berkeyakinan seperti itu. Pendapat dia aja, kemauan dia aja yang harus dituruti, enggak bisa. Apa kata Nabi? Memberikan kita resep untuk menghadapi orang seperti ini. Alaika bi khawasa nafsi, udah tinggalin aja orang kayak gitu. Ini kata Rasul. Kembali ke tanggung jawab masing-masing. Kenapa? Jika kita ikuti orang yang seperti itu, kalau salah bagaimana? Ya, terlebih-lebih pemimpin misalkan. Pemimpin itu enggak mungkin mengajarkan kita sesuatu yang salah. Tapi kalau salah, gimana? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Kata ati'u di sini diulangi, ati'ullah, turutilah Allah, taatilah Allah. Kemudian ati'ur rasul, taatilah rasul. Wa ulil amri. Enggak mengatakan ati'u ulil amri. Ati'ullah, ati'ur rasul, ulil amri. Enggak mengatakan ati'u ulil amri. Kenapa? Karena bisa jadi pemimpin itu memerintahkan rakyatnya kepada sesuatu yang salah. Tidak semua pemimpin itu bagus. Taatilah rasul, wajib menaati rasul. Ya Allah tidak, ati'ullah, wajib menaati Allah. Ati'ur rasul, wajib menaati rasul. Wa ulil amri, enggak mengatakan ati'ur ulil amri. Karena memang patuh kepada pemimpin itu enggak wajib. Enggak wajib dia. Karena apa? Banyak pemimpin sekarang yang memanfaatkan kepemimpinannya untuk menindas yang bawah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ulil amri, enggak mengatakan ati'u ulil amri. Jika seandainya Allah mengatakan wa ati'u ulil amri, wajib kita turuti walaupun salah. Tapi tidak, Allah enggak mengatakan seperti itu. Karena Allah sudah tahu dari jauh-jauh hari udah pasti ada pemimpin yang dhal, yang bisa menyesatkan. Ya, yang bisa menyesatkan. Maka dari hal seperti ini kita belajar bagaimana. Nah, jadi seperti kita kembali ke hadis Rasulullah SAW. Ada orang yang lebih mengutamakan pendapatnya, enggak mau mendengarkan orang lain. Adalah yajuz, enggak boleh kita mengatakan seperti itu. Kita harus menghargai orang juga. Kenapa sih kita harus hidup bermuamalah? Kenapa sih kita enggak hidup sendiri aja zikir kepada Allah? Enggak. Muamalah itu perlu. Muamalah itu bainal insan mal insan. Jadi jika seorang manusia itu hatinya luka dikarenakan dengan manusia yang lain, Allah enggak bakalan ngampuni sebelum orang yang terluka itu mengampuninya. Ya, misalkan si fulan membuat onar kepada si fulan. Nah, dia minta maaf kepada Allah Subhanahu. Allah enggak bakalan maafin sebelum orang yang terluka itu maafin dia. Ya, maka itu berbahaya sekali kalau hidup di dalam muamalah. Al-alaqah bainal insan war rabb yubna 'alal istighfar. Hubungan manusia dengan Tuhannya bisa diobati dengan istighfar. Manusia ketinggalan salat bisa beristighfar, minta ampun kepada Allah, Allah akan memaafkan. Lakin al-alaqah al-insan bainal insan, akan tetapi hubungan antara manusia dan manusia la yubna 'alal istighfar. Enggak bisa kita katakan bisa diobati dengan istighfar. Enggak bisa.
Karena di sana ada orang yang ketiga yang tersakiti di sana. Di dalam jual beli harus kita perhatikan, di dalam muamalah, di dalam perkumpulan, di dalam kelompok, di dalam bermasyarakat, nggak boleh ada satu pun yang menyakiti satu masyarakat yang lain. Bagaimana mungkin dia berpuasa, haji, sholat, berzikir sementara ada orang yang tersakiti? Nggak bisa. Allah nggak bakalan maafin tuh. Ketika amal ibadahnya mau disaring, apa kata Allah? Irja' ila hadzal syakhs, ila hadzal fulan. Kembali ke orang itu. Bisa maafin ente enggak? Kalau dia maafin ente, saya akan maafin ente. Nah, jadi al-muamalah bainal insan, muamalah di antara manusia itu yubna alal musamahah. Nah, bisa diobati dengan saling bermaaf-maaf. Makanya kalau di Arab itu kita di Yaman itu setelah sholat subuh, setelah berjamaah sholat subuh bersalaman. Allahumma salaman sudah. Bersalaman itu. Setelah zikir, setelah Fatihah salaman. Itu untuk apa? Setelah sholat asar juga salaman. Apa sih gunanya kita bersalaman? Apa kata Nabi Muhammad dengan makna hadisnya? Idzal taqaya, jika bertemu dua telapak tangan mukmin dan mukmin, itu dosanya gugur. Dosanya gugur. Jika bertemu kulit antara mukmin dan mukmin satunya, setelah mengerjakan sholat itu seperti debu yang gugur. Dosanya itu gugur. Makanya banyak yang nggak mau salaman. Salaman itu sesuatu yang ringan, tapi luar biasa faedahnya. Jangan kita kira salaman itu hanya sekedar silaturahmi salaman aja, tidak. Seketika nempel kulit mukmin dengan mukmin yang lain itu dosanya gugur. Itu dosanya gugur. Manfaat sekali. Nah, kita salaman pas sekali lebaran aja. Berarti sekali setahun Allah ngampuni kita. Nah, jadi kalau di sana itu, kalau di negeri kita, di negeri kedua, kita katakan negeri kedua. Kalau negeri Arab itu setiap hari habis sholat subuh salaman. Mungkin kemarin kita berbuat dosa, hari ini kita saling maaf. Makanya sebelum tidur, seorang mukmin yang baik itu adalah seorang mukmin yang sebelum tidur dia memaafkan semua orang yang berbuat salah padanya hari itu. Ketika saya mau tidur, saya ridho, saya memaafkan orang yang berbuat khilaf pada tiang itu hari ini. Terus setiap hari kayak gitu. Kalau kayak gitu yang terjadi di umat Nabi Muhammad SAW, mungkin gak ada perpecahan. Mungkin gak ada orang yang saling pukul di akhir zaman kalau kayak gitu akhlaknya umat Nabi Muhammad. Gak bakalan. Kita mulai dari hal yang kecil. Salaman, yang kecil itu menghormati yang tua menyantuni. Nah, kalau sudah seperti itu yang terjadi, beres. Rasulullah SAW sudah mengira akan terjadi perkara ini. Bahkan ketika Rasulullah masih segar, masih menjadi Rasul, banyak sekali pengkhianat di sana. Nah, banyak sekali pengkhianat. Tapi yang namanya ketika Rasulullah masih hidup, gimana pun bentuk fitnah itu bisa diobati. Nah, sekarang kita di akhir zaman mau kemana kita mengadu? Kita lari kemana? Kita cuma punya 4 pegangan saja: Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kalau nggak ada di ijma, kalau nggak ada di Quran, kita lari ke hadis. Kalau nggak ada hadis, kita lari ke ijma. Kalau nggak ada ijma, kita lari di qiyas. Kalau nggak ada semuanya, kemana kita lari? Kita masih satu pegangan, yaitu akhlak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang itu teguh-teguh. Ketika kita mempunyai akhlak sesuai dengan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang bisa menyempurnakan Islam kita. Karena akhlak Nabi atau mencintai Nabi itu juz'un minad-din, bagian dari agama. Mencintai Nabi itu bagian dari agama. Jadi kalau ada yang mengaku agama Islam tapi enggak mencintai Nabi, enggak diterima Islamnya. Ya, ada yang masuk Islam, dia harus melibatkan nama Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan. Enggak bisa di dalam kajian akidah itu, ketika seseorang mukmin ingin masuk Islam dan hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, titik, la yuqbal hadzal Islam, enggak diterima Islamnya. Kecuali dia melanjutkan atau melengkapi dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak bisa kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi Rasul kita enggak bersaksi, enggak bisa. Makanya Rasulullah SAW di setiap apapun libatkan Rasulullah SAW. Ketika kita mendapatkan perbedaan, libatkan Rasul, libatkan. Karena memang di dalam kehidupan itu enggak bisa terlepas dari amarah sebenarnya. Ada ketika orang soleh saja, ketika berbuat soleh ada aja yang merumun. Apalagi orang yang enggak soleh. Ketika orang baik mengerjakan kebaikan, ada aja orang yang enggak setuju.
Tapi bagaimana? Tergantung kita cara menghadapinya kayak gimana. Makanya di sini kita katakan ada sunnatul mawaqif di sini. Sunnah yang dinamakan dengan perilaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu kita nyari madza qala Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi, nyari di Sahih Bukhari, nyari di Sahih Muslim, nyari di Bulughul Maram. Enggak ada tentang perkara itu misalkan. Apakah Rasulullah pernah mengerjakan? Enggak ada. Tapi kita cari sikap akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan perbedaan di dalam majelis. Ketika duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Sayyidina Umar bin Khattab, bersama para sahabat, ada satu orang yang berdiri di belakang. Nah, satu orang yang berdiri ini terkenal dia itu sering berbeda pendapatnya dengan para sahabat. Nah, kesempatan berdiri dia. Apa katanya? Ya Rasulullah, aku mau mengerjakan syariatmu, tapi aku minta satu perkara aja. Apa yang kau minta? Apa kata laki-laki itu? Aku ingin berzina. Ini kata kotor disebutkan bersama Rasulullah. Rasulullah ada. Aku ingin berzina, kata orang itu. Ini tangan Sayyidina Umar udah gini, udah kurang ajar nih. Mau di depan Rasul mau kurang ajar. Nah, dia memahami berzina itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Padahal sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara haram. Nah, apa kata Rasul? Kamu berzina? Katanya. Enggak marah. Kalau seandainya bisa aja Rasul mengatakan, ya Umar pukul dia, bisa aja. Tapi dengan akhlak Nabi Muhammad SAW enggak mau. Engkau mau berzina? Iya. Coba kesini mendekat laki-laki itu. Ditanya lagi, engkau mau berzina? Iya. Lalu Rasulullah melontarkan pertanyaan, apa? Engkau punya ibu? Laki-laki itu mengatakan iya. Bertanya Rasulullah lagi, engkau punya anak perempuan? Laki-laki itu mengatakan iya. Bertanya Rasulullah yang ketiga, engkau punya istri? Laki-laki itu mengatakan iya. Tersenyum Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Coba seandainya ada orang yang berzina dengan anak perempuanmu, engkau ridho apa enggak? Saya akan bunuh dia Rasulullah. Bertanya lagi Rasulullah, coba kalau seandainya ibumu berzina dengan orang, atau ada orang yang berzina dengan ibumu, dengan istrimu, apa kata laki-laki? Saya penggal kepalanya Rasulullah. Siapa yang berani berzina dengan istri saya? Tersenyum lagi Rasulullah. Apa kata Rasul? Engkau ketika ingin berniat berzina, mungkin engkau berzina dengan anak orang, mungkin engkau berzina dengan istri orang, mungkin engkau berzina dengan ibunya orang. Sebagaimana engkau tidak redo kaum perempuanmu berzina dengan orang, begitu pula mereka enggak bakalan redo engkau berzina dengan kaum perempuannya. Mendengar penjelasan Rasul, oh benar ya Rasulullah, aku minta maaf. Yang tadinya ingin berzina, sekarang hasilnya apa? Apa kata laki-laki itu? Demi Allah, aku enggak bakalan mengerjakan pekerjaan yang keji seperti berzina. Nah, dari awalnya ingin berzina dan hasil akhirnya bersumpah untuk tidak berzina. Ini berkat dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW ingin, pukul dia kurang ajar, bisa aja, tapi nggak bisa menyelesaikan masalah. Tidak selamanya perkara yang perkara yang tidak bagus itu kita selesaikan dengan kekerasan, nggak bisa. Harus diselesaikan dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Intinya, jika kita tidak tahu harus bagaimana menghadapi problem yang ada di keseharian kita, irja' ila Nabi Muhammad, kembali ke akhlak Nabi Muhammad SAW. Lihat, beliau adalah panutan. Kita sering mendengar di kalam ilahi, kita sering hadir di majelis maulid Nabi Muhammad SAW, undangan maulid. Selalu kalam ilahinya mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW uswah. Uswah di sini bermakna qudwah, yaitu panutan. Panutan yang paling baik adalah Rasulullah SAW. Jangan jauh-jauh, Nabi kita idola itu. Nabi kita Muhammad SAW ketika wafat ditunggu itu sama malaikat di langit. Ketika ditanya, falamma su'il, jika malaikat itu ditanya, apa yang kau tunggu? Qalu, mereka mengatakan, kami sedang menunggu panglima, orang yang paling mulia di dunia, orang yang mempunyai akhlak paling tinggi, yaitu Rasulullah SAW. Apapun masalah yang kita hadapi, kembali ke akhlak Nabi Muhammad SAW. Cukup? Sudah masuk waktu Isya? Masuk. Cukup kan? Cukup? Sampai jam berapa?
Sampai jam berapa? Sampai Isya. Baik. Al-Khalasah ya, kita menyampaikan ringkasan dulu supaya majelis ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya intinya di dalam bermuamalah, di dalam bermasyarakat itu tidak luput dari perbedaan. Tidak luput dari, pasti ada perbedaan. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita menghadapi perbedaan. Jadi keberagaman, kemudian suku, ras, semuanya itu ada di dalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutin. Tapi bagaimana kita untuk redo terhadap perbedaan itu? Ya syutu ba'duhal ba'd. Bayangkan ketika Rasulullah mengatakan al-muslimu lil muslim kal bunyan. Muslim bersama muslim seperti bangunan. Bangunan kalau nggak ada tiang nggak bakalan dikatakan bangunan. Rumah misalkan, rumah tanpa atap nggak bisa jadi rumah. Rumah ada atapnya tapi nggak ada pintunya, nggak bisa. Ada atap, ada pintunya, tiangnya nggak ada, nggak bisa. Semuanya seperti itulah muslim, saling membutuhkan satu sama lain, saling merahmati satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Jangan diartikan perbedaan itu adalah sababan liwujudil ikhtilaf wa sababan liwujudil tafarruq. Jangan kita artikan perbedaan di sini merupakan sebab utama yang menyebabkan perbedaan, lah, bukan. Tapi ikhtilaf di sini justru menimbulkan keridhaan, menimbulkan rahmat. Makanya sungguh benar sabda Rasulullah yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf dari umatku itu adalah rahmat. Nah, jadi sekarang yang bermasalah adalah yang memaknai ikhtilaf di sini. Jadi sudah sepantasnya apapun problem, ya intinya satu, kita kembali ke akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekedar ini saja kajian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga niat baik kita untuk hadir di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala terus memberkahi hidup kita, ya. Jika kita hadir di majelis ilmu itu kita harus berniat. Ya, jangan kita hadir di majelis ilmu enggak berniat, enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala sudah melemparkan berapa, kalau bahasa bodohnya, berapa karung sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid pahala itu. Tapi manusia nggak ada yang berniat masalahnya, nggak ada yang ngambil tuh. Pahala udah disiapin sama Allah di depan pintu tuh, udah disiapin sama Allah, banyak sekali pahala, tinggal dibawa pulang, cuman nggak ada yang mau bawa. Itulah gambaran seseorang yang hadir di majelis ilmu tanpa memasang niat. Hadir di majelis ilmu dan memasang niat itu lebih baik. Dan niat yang harus dipasang dalam majelis ilmu enggak hanya berkaitan dengan ilmu. Kita hadir di majelis ilmu, ya Allah, aku sengaja menghadiri majelis ilmu, atau aku berniat menghadiri majelis ilmu supaya anakku sembuh, misalkan bagi punya keluarga yang sakit. Allah Subhanahu wa taala dengan berkat majelisnya Allah akan menyembuhkannya. Ya Allah, dengan aku berniat menghadiri majelis ilmu supaya semua hajat-hajatku terkabul, Allah akan mengabulkan hajat. Ini kan nggak ada kaitannya sama majelis ilmu sebenarnya. Tapi apapun yang kita niatkan itu yang kita dapatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya pekerjaan itu atau amal itu tergantung pada niatnya. Ketika kita memasang niat, di sana kita berusaha untuk mendapatkan apa yang kita niatkan. Seseorang yang hadir majelis ilmu, makanya ketika kita hadir di majelis ilmu bersama Sayyidil Habib Abu Bakar rahimahullah, beliau mengatakan di majelis sudah itu yang paling belakang, apa niat ente hadir majelis? Saya berniat ya Habib untuk supaya saya lulus sekolah. Ente yang di belakang niatan dia apa? Saya berniat supaya mendapatkan ilmu yang berkah. Kemudian ente niatnya ente apa? Saya berniat supaya ini kan saya semester akhir, saya berniat supaya saya lulus, saya mendapatkan pekerjaan, saya mendapatkan istri yang soleh, saya mendapatkan mobil yang mewah, semuanya dia niatkan di majelis. Kan ini nggak ada kaitannya sama majelis. Tapi apa kata ulama ini? Ma nawaitum lakum, apa yang kalian niatkan akan kalian dapatkan. Nah, jadi ketika kita menghadiri majelis ilmu, enggak hanya kita hadir supaya kita mendapat berkah, tidak. Niatkan semuanya. Yang punya hajat, yang punya keluarga, yang punya apapun yang kita niatkan dengan berkat majelis ilmu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang berkaitan dengan majelis ilmu. Nah, semoga dengan hadirnya kita majelis ilmu ini mendatangkan berkah bagi kita semua.
Yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya keluarga sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menginginkan segala sesuatu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.